Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Alfulati Nurmaisya, Muhammad Fauzi, dan Salsa Nur Azizah akan menjelaskan materi tentang kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru. Dimohon untuk teman-teman mendengarkannya dan dipahami. Adapun tujuan dari kebijakan pembangunan Orde Baru, apa sih? Mari kita simak. Tujuannya yaitu untuk menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemerintahan Orde Baru melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang pelaksanaannya berpedoman pada trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasilnya yang mewujudkan pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Program pembangunan nasional juga diatur dalam garis-garis besar haluan negara atau disingkat juga GBHN. Dalam GBHN, perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru dijabarkan dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Pelaksanaan Repelita ada 2 tahap, yaitu pembangunan 5 tahun atau disebut juga Pelita dan pembangunan jangka panjang selama 25 tahun. Pemerintahan juga melaksanakan pembangunan di berbagai bidang seperti bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Yang pertama yaitu pembangunan nasional dalam bidang pertanian. Untuk meningkatkan produksi pertanian, pemerintahan Orde Baru menerapkan konsep revolusi hijau. Revolusi hijau ditunjukkan untuk peningkatan produksi pertanian dan perkebunan. Dalam pelaksanaan revolusi hijau, pemerintah Orde Baru menerapkan konsep panca usaha tani dan sabta usaha tani. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Institut Pertanian Bogor pada tahun 1964. Dalam melaksanakan revolusi hijau, pemerintahan Orde Baru mengoptimalkan peran koperasi tani atau Koperta di tingkat desa. Kemudian, pada tahun 1978, nama Koperta diubah menjadi KUD, Koperasi Unit Desa. Hingga itu, Soeharto juga membangun dan mengembangkan organisasi lain yang akan menjalankan program-program dalam program pertanian, yaitu Badan Usaha Unit Desa atau BUUD. Membentuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP. Selanjutnya, yaitu Pembimbingan Massal atau BIMAS. Terakhir, pemerintah juga menciptakan program Badan Usaha Logistik atau disebut juga dengan Bulog pada tanggal 10 Mei 1967. Pembangunan nasional di bidang pertanian dengan menerapkan konsep revolusi hijau dinilai berhasil. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencapaian swasembada beras pada tahun 1984. Yang kedua, pembangunan nasional dana bidang pendidikan. Pada Pelita 1, program pemerintah difokuskan pada pemberantasan buta huruf. Selanjutnya, pada Pelita 2, pemerintah melakukan usaha pemerataan pendidikan. Pada masa Orde Baru, muncullah istilah SD Impres, yaitu SD yang dibangun atas instruksi Presiden. Pelita 5, 2 Mei 1984, pemerintah mulai merintis program wajib belajar hingga tinggal SMP. Program ini disebut wajib belajar 9 tahun. Dan ketiga, yaitu pembangunan nasional dalam bidang kesehatan. Program pembangunan nasional di bidang kesehatan ada 2 dan masih berjalan hingga saat ini. Program tersebut adalah KB dan Kesmas. Program ini dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto yang disetujui oleh MPR pada tahun 1968. Pada tahun 1970, Presiden Soeharto membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Keempat, pembangunan nasional dalam bidang ekonomi. Ekonomi pada masa Orde Baru menggunakan sistem ekonomi Pancasila, yang artinya sistem ekonomi yang berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa kebijakan pembangunan nasional di bidang ekonomi pada masa Orde Baru adalah program peningkatan peran BUMN dan program perluasan lapangan kerja. Pembangunan nasional di bidang sosial. Kebijakan dalam pembangunan ini salah satunya adalah transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang sedikit penduduk. Kebijakan transmigrasi bertujuan untuk mencapai pemerataan penduduk dan meningkatkan taraf hidup.